Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Faqala aidan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Para Bapak pimpinan Muhammadiyah, Ibu Aisyah, Ortom dan seluruh jemaah yang hadir di pengajian perdana di Islamic Center Madiun rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kembali kita hadir di tempat yang suci dan mulia ini di halaman Islamic Center dalam rangka untuk menggali ilmu pengetahuan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita bangun ketika kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan masih ada yang mengurung diri di rumah sekarang ini, gak berani keluar, ya kita harapkan mudah-mudahan juga tetap sehat, dan kita semua yang hadir ini insya Allah mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Covid ini dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ujian berat bagi saya. Seumur hidup baru ini saya ceramah di depan Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu ketawa saya nggak tahu gitu. Kalau Ibu juga marah saya nggak tahu gitu loh. Ya, seperti itu. Dan memang kita mengalami seluruh dunia dengan ujian Allah Subhanahu wa taala semacam ini. Ya. Lantaran itu saya juga mohon khusus untuk saya aja ini, saya akan tarik sedikit ke bawah nih Pak. Bab ini mengganggu itu sedikit ya, kalau ngomong saya tarik aja ke bawah. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin ke wali kota ini karena khusus untuk berbicara ini, supaya enggak sopan rasanya nutup begini itu. Bapak ketutup, saya ketutup, yuk kayak ninja aja jadinya saya nanti ya, gitu. Baik Bu. minta izin. Hadirin rahimakumullah, sudah panjang lebar disampaikan oleh MC tadi tentang kondisi kita. Memang dikatakan sedihlah kita ini dapat ujian semacam ini, tetapi di balik itu ada hikmah yang banyak kita ambil dengan pelajaran ini. Sekolah-sekolah pada libur, sampai sekarang juga belum masuk, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Dosen juga, guru juga sibuk harus mempersiapkan untuk mengirim ke mahasiswanya. Mahasiswa juga sibuk
Kadang-kadang satu dosen itu bisa sekian banyak tugas itu, ya, dengan adanya COVID semacam ini. Ibu-ibu pun juga di rumah senang sekali, yang selama ini bapak jarang di rumah lalu sekarang sudah kumpul di rumah. Cuma ada sisi negatifnya, yaitu pengeluaran lebih banyak lagi karena kumpul di rumah katanya. Sedikit-dikit anak minta makan, sedikit-dikit ayah minta makan, padahal anggarannya tetap malah berkurang gitu. Seperti itu. Yang lain juga saya melihat ada aura muka surgawi di ibu-ibu sekalian. Yang dulu agak hitam sekarang putih semuanya. Karena di rumah sebulan 2 bulan, terutama guru dan dosen ya. Kalau pegawai dapat potongan jam 12, jam 11 sudah boleh pulang gitu. Tapi yang guru, yang dosen di rumah gitu, yang banyak di rumah. Yang lebih sedih lagi ialah banyak perusahaan-perusahaan dengan terpaksa, bukan dipaksa, dengan terpaksa karena tidak ada uang lagi untuk membayar pegawai-pegawai ini. Pak, saya sudah nggak kerja, Pak, saya sudah nggak kerja, Pak, gitu loh. Ya sabar, saya bilang sabar, sabar. Kan ada kiriman kan nanti dari pemerintah. Endi jaringan ya, endi gitu ya. Ya sabar. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini kondisi kita semacam itu. Ya mudah-mudahan kita berharap yang sudah digelontorkan sekian triliun itu mudah-mudahan memang sampai ke masyarakat, ke umat yang memang dibutuhkan ini. Janganlah sampai dikorupsi uang COVID ini gitu ya. Ibu bapak rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mulai dari sini dulu lah. Kita mulai dari sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sahabat, dia menyampaikan nanti pada suatu zaman terjadi kerusakan demi kerusakan yang begitu hebat katanya. Para wanita sudah tidak punya malu lagi itu. Makanya ibu jangan kasih anak-anak kecil megang yang namanya tanpa dikontrol HP ini. Itu berbagai macam gambar di sana. Wanita sudah tidak punya malu lagi itu. Dipertontonkan auratnya seperti itu. Para pemuda sudah fasik, banyak melakukan pencurian, perampokan, pembegalan dan sebagainya. Memuncak lagi pembegalan dan perampokan itu tatkala belum habis masa tahanan sudah dilepas tahanan-tahanan dari penjara seperti itu. Nanti pada satu zaman terjadi kekacauan yang begitu hebat. Para sahabat tatkala mendapatkan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sepertinya dia tidak percaya gitu. Lakainun zalika ya Rasulullah. Apakah yang kau informasikan betul-betul terjadi ya Rasulullah? Rasulullah mendapat pertanyaan semacam itu, seperti tidak percaya sahabat ini. Meluncur dari lisan beliau, walladhi nafsi biyadihi asyadda sayakun, katanya. Demi jiwaku yang ada di tangan Allah, jauh lebih hebat dari yang saya informasikan akan terjadi di tengah-tengah umat, kata. Kembali bertanya, bukankah pada saat itu ulama banyak, sarjana banyak, doktor banyak, profesor banyak, kiai banyak, ustadz banyak, mubalik banyak? Lalu Rasul melanjutkan, bukan masalah banyak dan tidaknya, kata. Ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Manusia sudah melihat, sebagian manusia sudah melihat. Ra'aitumul ma'rufa, yang baik itu dikatakan jelek gitu. Ya coba, yang baik itu dikatakan jelek. Memperjuangkan kebaikan itu marah dimusuhi itu loh. Itu yang terjadi sudah sekarang. Apa yang katakan Rasulullah kita rasakan betul, kita akan rasakan betul ini. Ra'aitumul ma'rufa munkara
wal munkara ma'rufa, dan yang jelek-jelek itu dikatakan baik itu. Makanya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabbi, perlihatkan kepada kami yang benar itu sebagai satu kebenaran, dan berikan power energi kepada kami, kekuatan kepada kami ya Allah untuk melaksanakan kebenaran itu. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang batil itu sebagai satu kebatilan, dan berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk menjauhkan kebatilan itu. Awas, jangan sampai salah menilai sesuatu. Kalau sudah terbiasa mengerjakan hal-hal yang jelek, akhlakul mazmumah, menipu, mencuri, bohong, ingkar janji, terus saja dibangun, maka ini dianggap satu kebaikan, Pak. Berbahaya sekali yang seperti ini. Terbiasa gak sholat, dia sebagai muslim sudah dia anggap sudah terbiasa, sudah seperti itu. Nah, itulah doa Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kan bertanya tadi kan para sahabat, bukankah pada saat itu banyak orang-orang pintar, orang pandai dan sebagainya. Lalu Rasulullah melanjutkan, nanti puncaknya yang namanya kejahatan itu ialah amartum bil ma'ruf wa nahaitum 'anil munkar. Ada sebagian orang membackup yang namanya kemungkaran itu. Di backup, dikasih duit, jalan terus, dikasih duit itu. Orang-orang semuanya mendukung kita, dia mengarah ke sana, ikut kemungkaran itu. Amartum bil munkari wa nahaitum 'anil ma'ruf. Lalu dia mencegah yang namanya kebaikan-kebaikan itu. Itu puncaknya sudah itu. Kita rasakan di dalam kehidupan ini. Lantaran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sekali kepada umatnya ini. Sampai beliau mengatakan ummati, 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 umatku. Dan beliau tahu betul yang sedang dihadapi umatnya di akhir zaman itu tantangannya begitu hebat, tantangannya begitu berat sekali tantangannya. Lebih-lebih akhir-akhir ini itu. Yang salah jadi benar atau dibenarkan, seperti itu. Beruntun korupsi terus beruntun itu, tapi hilang di tengah jalan. Tahu betul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita mencari pemimpin susah untuk diidola, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi belum meninggalkan contoh teladan kepada kita. 1500 tahun yang lalu beliau wanti-wanti kepada kita supaya kita tetap kokoh pada keislaman ini. Taraktu fikum amrani ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatar rasul. Kata, kutinggalkan kepada kalian dua pedoman, dua pegangan, kalian tidak akan tersesat. Covid kah namanya datang, corona kah namanya datang, Innova kah kan namanya datang nanti itu, apalagi namanya datang, kita akan kokoh, Pak, akan kokoh asal berpegang teguh kepada itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan kepada kalian dua pegangan, dua pedoman, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Banjirkah namanya, apapun namanya itu, dia akan kokoh memegang ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya asal berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini.
Itu wanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lalu untuk menguatkan itu, dari bawah podium tertatih-tatih naik Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam podium. Wasiat beliau yang kedua. Wasiat beliau yang kedua. Allah, Allah, Allah. As-salah, as-salah, as-salah fima malakat aymanukum. Allah, 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 as-salah. Salat kalian, salat kalian, salat kalian. Ya, sedih juga kita. Banyak kemarin ada yang masjid-masjid takmirnya sangat takut sekali itu. Ada yang jadi museum gitu. Ada yang jadi gudang gitu loh. Mudah-mudahan sekarang sudah terbuka semuanya seperti itu. Ada yang sampai 8 kali enggak sholat Jumat. Sampai ada anekdot antara takmir sama PCM ini beda pendapat. Pokoknya PCM besok sholat di sini biar dia syahadat dulu. Guyonannya seperti itu, guyon. Tapi alhamdulillah kita sudah cair sekarang, sudah ini, asal jaga protokol tentang kesehatan kita ini. Hadirin rahimakumullah, itu pesan. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berpesan kepada kita. Itu Rasulullah sudah berpesan itu dua. Allah Subhanahu wa taala berpesan yang disampaikan setiap pengkhotbah hari Jumat pasti disampaikan surah Ali Imran 102 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Rugi kita kalau kita mati bukan atau tidak dalam keadaan muslim. Kita kan hanya hidup enggak sampai 100 tahun, 0 tahun sampai 100 tahun lah durasi umur kita ini. Satu lagi ayat yang disampaikan tentang itu, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat, Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya, kamu sudah dipilihkan Islam ini sebagai agamamu wahai anak-anakku, katanya. Lantaran itu jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam perjalanan dari 0 tahun, 10 tahun, 20 tahun sampai 70 tahun, ini godaannya berat untuk mendapatkan predikat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dunia mazratul akhirah. Dunia ini jembatan untuk akhirat. Sebentar kita di sini, kampung halaman kita yang sebenarnya akhirat, yang muslim yang hadir ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan yang lalu sudah kita angkat harga diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharga 2 planet bumi ini, seharga planet bumi dengan Mars, seharga sebanyak emas di bumi ini harga kita. Makanya Allah wanti-wanti jangan sampai meninggal tidak dalam keadaan muslim. 2 kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berat untuk menghadapi kondisi ini, kondisi semacam ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir membawa Islam ini setelah dibawa oleh rasul-rasul sebelum beliau. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin
illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku utus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, kecuali aku perintahkan dia harus bertuhan la ilaha illallah itu, dan sembahlah aku, kata Allah. Islam ini datang ialah untuk menyelamatkan umat manusia ini, untuk seluruh manusia sebenarnya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nazira, untuk seluruh manusia. Tidak sedikit ceramah-ceramah yang ada, tidak sedikit pengajian-pengajian, tidak sedikit pelajaran-pelajaran dari radio, dari koran, dari YouTube, dari mana-mana. Maka tidak ada alasan orang-orang kafir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkelit, saya enggak tahu Islam itu ya Allah, enggak bisa. Apalagi para pemimpin enggak bisa. Seperti ini sudah media menyiarkan tentang Islam ini. Makanya orang yang ngerti betul, memakai akalnya, berduyun-duyun masuk Islam tatkala Covid ini terjadi. Entah di Cina, entah di Eropa, dia masuk Islam. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kalian melihat orang-orang yang zalim, para pemimpin-pemimpin yang zalim, Firaun, Namrud, pemimpin yang zalim, yang membohongi rakyat, yang berjanji tidak tunaikan janjinya kepada rakyat, menyakiti rakyat, dia matur nanti di akhirat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, di samping Tuhannya. Saya melihat ya Allah, saya mendengar, katanya. Farji'na na'mal solihan inna muqin, kembalikan saya ke dunia ya Allah, saya ingin beramal saleh. Enggak ada kesempatan lagi seperti itu loh. Itu penyesalan, itu penyesalan yang tidak ada gunanya itu, seperti itu. Nah hadirin rahimakumullah, lalu Allah membekali kita setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala kita dibekali dengan Islam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling diistimewakan makhluknya ialah manusia ini. Istimewa dan istimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua ialah kita menjadi manusia ini bukan pilihan kita, ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita syukuri. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor dua, khusus untuk kita yang mukmin, yang muslim ini juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 sampai 8 miliar penduduk planet bumi ini hanya diberikan 1,7 atau 1,8 miliar yang muslim ini. Hadirin rahimakumullah, kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berani saya katakan, yang paling diistimewakan, yang paling disayang, yang paling dicintai, yang paling diperhatikan oleh Allah orang-orang mukmin ini. Orang-orang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. 6,4, 6,2 miliar itu masih kafir, masih non muslim. Hadirin rahimakumullah. Nah, setelah kita diberikan iman dan Islam ini, maka menjadi keyakinan kita bahwa Islam ini membawa rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada maksud jelek Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam ini. Tidak ada maksud buruk Allah mendatangkan Islam ini. Kita dijadikan manusia, lalu diciptakan dunia fauna, bermacam-macam yang namanya binatang, bermacam-macam yang namanya tumbuh-tumbuhan, bermacam-macam namanya mineral. Untuk apa? Untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah. Begitu kasih sayangnya Allah kepada kita ini. Makanya khusus yang mukmin ini jaga iman dan Islam ini. Disogok dengan sebesar apapun yang namanya harta, enggak. Harga saya seharga 2 planet,
harga saya seharga sebanyak emas di bumi ini gitu loh. Tapi banyak para pemimpin yang berguguran, dijual imannya gara-gara harta, dijual imannya gara-gara jabatan, dijual imannya gara-gara pria dan wanita. Hadirin rahimakumullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, setelah kita yakini betul bahwa Islam ini membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan saja manusia. Tumbuh-tumbuhan mendapatkan rahmat, binatang mendapatkan rahmat. Bagaimana kita membangun yang namanya akhlakul karimah? Kalau komunis membangun yang namanya akhlakul mazmumah, segala cara dipakai untuk mencapai tujuannya, maka Islam datang membangun akhlakul karimah. Segala cara yang akan dicapai selalu dalam tuntunan bimbingan Allah dan Rasulnya. Sampai kita berangkat haji aja kan, awas jangan sampai memotong pohon ini, itu coba itu. Haji itu seperti itu, padahal kita sudah biasakan. Awas ada binatang, sayangi binatang ini, coba. Awas nanti Idul Fitri, Idul Korban, insyaallah hati-hati kita berkorban ini. Itu pun juga ada akhlakul karimah di sana. Kalau orang-orang kafir kan enggak. Dibawa yang namanya sapi ini, ada mesin dibawa, dimasukkan ke mesin. Kulitnya, dagingnya, kotorannya, kencingnya, tanduknya, bulunya jadi satu. Itu yang namanya sosis. Oh, Pak, itu kita nggak sadar sampai nangis itu yang namanya binatang nangis. Ya kalau kepalanya kena dulu di mesin itu ya nggak bisa berteriak, tapi kalau kakinya dulu sempat dia berteriak itu seperti itu. Tapi Islam datang, coba Islam akhlaknya sampai kepada binatang ini. Silakan makan binatang ini, pergunakan binatang ini, tunggang dia, pakai dia. Tapi harus kamu santun gitu. Makanya dari ilmu peternakan kan, terkala ini satu dipotong, maka jauhkan yang lain, taruh di belakang sana itu, taruh di belakang sana. Itu sudah diteliti, daging kambing atau daging sapi yang dipotong dia ikhlas, tenang, lain rasanya dengan sapi terkala dipotong tegang. Dia panu aku iki, ngomong begitu sapi itu Pak. Nah, ini baru dipotong, didatangkan lagi yang lain. Malah kita, lihat temanmu dipotong, oh tambah tegang ini dulu. Maka disuruh tutup dulu, selesai baru ini datang lagi. Seperti itu. Motong pun juga Rasulullah mengatakan silakan makan, silakan nikmati. Tapi cari yang namanya bahasa Jawa buding ini ya, yang tajam. 3-4 kali turun begini sudah selesai itu. Ini ada nggak tajam sama sekali, sampai 100 kali digosok-gosok gini nggak kena itu. Kan kasihan ini loh. Akhlak Islam. Islam datang akhlakul karimah. Tapi yang ini akhlakul mazmumah seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Makanya untuk mendapatkan rahmatan lil alamin, kaum muslimin diminta oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kita sebagai keyakinan kita, innad dina indallahil Islam. Bahwa Islam itu agama yang benar. Bahkan kita katakan satu-satunya agama yang benar. Ini orang-orang liberal marah ini. Kok satu-satunya? Ya monggo silakan. Kalau Hindu mengatakan agamanya benar, kita hormati, silahkan. Buddha mengatakan agamanya benar, kita hormati, silahkan. Nasrani mengatakan saya benar, silahkan. Yahudi silahkan. Bersepakat untuk berbeda, lakum dinukum waliyadin. Begitu Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, apa dilakukan? Kan ada piagam Madinah di sana. Kita hidup sebagai bangsa di kota Madinah, dia Yahudi ya, iya. Tapi kalau Yahudi ini sering ingkar janji itu loh. Hadirin rahimakumullah, Islam satu, kita yakini Islam ini satu-satunya agama yang benar. Jangan sampai bapak ibu nanti ini baru ngajar, sudah 3 bulan nggak ngajar,
Karena Pancasila sekarang sedang diobok-obok kayak gitu. Wis agama sama saja, jangan. Lalu ibu mengatakan agama sama benarnya, jangan. Nggak sama gitu, nggak sama. Ya. Profesor Dr. Hamka, tokoh kita, apabila seorang mukmin, seorang muslim, seorang Islam mengatakan bahwa agama sama saja, apalagi dia mengatakan sama benarnya, pada dasarnya dia tidak beragama. Disuruh syahadat lagi itu yang jadi pegangan kita, baru kita dapatkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang nomor 2 ialah menjadi keyakinan kita. Ini menjadi keyakinan kita, ya. Siapa yang memilih agama selain Islam ini maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an. Ali Imran 91. Wa yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat mendapatkan kerugian demi kerugian. Barang siapa memilih agama selain Islam ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi keyakinan kita. Al-Qur'an itu yang menyebutkan semacam itu. Ya. Ali Imran 91. Nah. Tatkala kita berkeyakinan 2 ini, maka akan terbangun nanti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang menyatakan. Yang nomor 3 bisa terbangun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya pertama kali dan sekali beliau naik haji, di Padang Arafah turun ayat Al-Maidah. Di tengah-tengah ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian, kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku reda Islam itu sebagai agama kalian. Kurang apa lagi Allah Subhanahu, sempurna sudah Islam ini, sempurna. Tetapi kenapa kita 85% terbanyak jumlah kita di Indonesia, tapi posisi kita semacam, kenapa? Karena sedikit sekali yang mendalami Islam ini. Hanya namanya aja Islam, kartu penduduknya Islam, ya. Tapi tatkala tanya apa, yang nggak tahu. Inilah tugas kita masing-masing yang hadir ngaji setiap minggu ini untuk berdakwah menyebarkan Islam. Ini loh Bu, maksudnya Islam itu. Tatkala ibu ke pasar terus di Melinjo ngomong-ngomong, Bu sholat nggih, terus tanya lagi, diskusi lagi. Kita punya jamaah jadinya itu, bentuk jamaah usrah itu, ya. Jadi jangan sekedar ke pasar beli ini, coba dakwah di mall itu, coba dakwah di pasar ini. Nah ini jamaah saya ini, satu saat ajak ke rumah, satu saat ini. Al-Ghazali mengatakan ketika melihat kaum muslimin yang kurang ibadahnya, yang tidak ibadah, yang ini dan sebagainya, munculkan rasa kasihan di sana. Kasihan. Kenapa kita harus berdakwah? Karena saya ingin mentransfer kebahagiaan, kesejukan, ketenangan ini kepada saudara kami itu. Seperti itu. Itu 3, kita akan membangun yang namanya wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Yang nomor 4, Islam ini sifatnya komprehensif. Apa komprehensif? Seluruh lini kehidupan kita ini diatur, dibimbing dengan santun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah cerewet. Ini diatur, duduk diatur, makan diatur, jalan diatur, apalagi pakai baju diatur, apalagi masuk kamar mandi diatur, tidur diatur. Itulah namanya Islam ini komprehensif itu, Pak. Itu namanya sempurna itu loh. Karena kita ini produk Allah, kita ini ciptaan Allah. Itu mobil, itu pesawat terbang, itu kapal laut, itu AC. Ketika diproduk oleh pabrik, itu kan ada acuan-acuannya supaya lifetime-nya, jangka panjang untuk memakainya itu bagus itu loh. Kita juga Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Tidak ada ajaran seperti Islam yang begitu komprehensif,
membimbing kita dengan santun itu. Kalau ini kita laksanakan, maka baru kita mendapatkan wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin itu. Komprehensif. Kalau makan jangan tangan kiri, pakai tangan kanan. Coba. Apa enggak boleh tangan kiri? Supaya bermanfaat ini. Bukan masalah itu. Hadis yang menyebutkan, menginformasikan, kalau kamu makan pakai tangan kiri, berdiri, berlari, setan ikut pada dirimu. Coba. Tidur juga begitu, diatur, masuk kamar mandi begitu. Luar biasa, Islam ini nggak ada di ajaran yang lain, Pak. Komprehensif. Jadi setiap lini kehidupan kita ini hadir Islam itu di sana. Di politik hadir Islam di sana, dan kita hadirkan Islam, kita bawa Islam di sana. Tatkala kita menjadi anggota DPR, hadir Islam di sana. Hanya satu fraksi yang berani menolak tentang HIP ini, PKS. Tapi setelah turun seluruh rakyat, bersatu umat ini, ummatan wahidah, bersatu. Ada himbauan dari MUI pusat, seluruh MUI 34 provinsi sama menolak yang namanya HIP ini. Maka baru satu persatu P3 mundur, ini mundur, PAN mundur, ini mundur dari ini. Hanya satu yang masih mempertahankan. Sebab ada sesuatu di balik itu. Maksudnya apa? Ada sesuatu di balik itu. 1 Juni itu kan masih wacana, belum merdeka, disampaikan oleh Bung Karno. Masalah Trisila, Ekasila, lalu gotong royong dan sebagainya. Ya lama-lama kena habis yang namanya Pancasila ini. Hadirin rahimakumullah. Lantaran itu, ibu-ibu kan punya senjata ini, bapak-bapak punya senjata apa? HP. Jangan sampai lepas dari 14 kekuatan yang harus kita bangun untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan yang namanya kekuatan persenjataan. Kita punya senjata, bukan berdil, bukan dan sebagainya, tetapi ada HP. Ikuti terus perkembangan di negara kita ini. Saya kan sibuk Pak, bisnis. Iya bisnis, tapi lihat, oh ini kebangkitan yang namanya komunis itu memang iya gitu. Hadirin rahimakumullah. Lalu berikutnya ialah baru kita bisa membangun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ialah bahwa Islam ini harus diamalkan secara komprehensif. Sholat kita amalkan, puasa kita amalkan, zakat, infak, sedekah kita amalkan, menuntut ilmu semacam ini kita amalkan. Seluruhnya harus. Makanya himbauan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ibu siam nggih? Nggih. Ibu sampun sholat? Dereng. Kita tanya sholat zuhur, ibu tasik tetap siap? Nggih. Sholat asar kita tanya, bu sampun sholat asar? Dereng. Terus maghrib, ibu sampun apa nih? Bahasa Jawanya berbuka ya? Berbuka ya. Buka. Sampun sholat? Dereng. Sampai 5 kali itu dereng-dereng terus itu loh. Banyak umat Islam yang mampu untuk puasa, tapi dia tidak mampu untuk sholat kadang-kadang. Sholat nggak bisa kita bangun wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin seperti itu. Maka amalkan Islamin dengan sempurna. Amalkan Islamin dengan sempurna itu. Lalu yang berikutnya, yang nomor 6 ialah Islam ini agama yang mendunia. Betul dulu waktu Rasulullah belum diutus itu masih regional, masih nasional, berputar-putar di sekitar Irak, Syria, Lebanon,
ya, sekitar sana Palestina. Tapi setelah diletakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamanatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus Islam ini, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nazira, dan sekarang sudah menyebar Islam ke mana-mana, ada di mana-mana. Islam sudah ada di mana-mana. Cuma masalahnya ialah berat menjadi Islam yang kafah, itu berat. Banyak masih saudara-saudara kita yang menderita, terutama yang sekarang ialah yang ada di Cina ini. Makanya ibu-ibu, saya mohon betul sekali lagi, di sholat tahajud Bapak Ibu, di sholat 5 waktu Bapak Ibu, di samping berdoa untuk diri sendiri, di samping berdoa juga untuk keluarga, di samping berdoa untuk bangsa ini, maka jangan lupa berdoa untuk Islam yang ada saudara kita, khususnya di sana juga yang ada di Palestina, terutama yang di Xinjiang. Itu masih mendapat penyiksaan dan penzaliman dari PKC, Partai Komunis Cina ini. Ya Allah, bebaskan saudara kami ya Allah, merdekakan saudara kami ya Allah, lindungi mereka, selamatkan mereka ya Allah. Mereka ingin sholat seperti kami di sini ya Allah. Kita mohon kepada Allah, insya Allah itu yang bisa kita sumbangkan kepada saudara kita di sana, seperti itu ya. Hadirin rahimakumullah, lalu kita bagian terakhir. Kalau jam saya tadi menunjukkan mulainya tadi jam 7.20 gitu. Mungkin kecepatan ini Pak ya, 20. Jam 6.20 kita selesai nanti jam 7. Ya jam 7.10 katanya. Saya ingin minta tambah karena sudah lama libur kan ini Pak. Nambah sedikit gitu ya, nambah sedikit. Ini belum tuntas ini. Ini surga ini banyak sekali nih ayat-ayatnya. Nah, setelah kita berislam yang kafah itu, muncul janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harapan kita. Kalau kita ditanya, Mas, Bu, Ibu sholat untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Benar, nggak salah. Ibu sholat untuk apa? Untuk menambah rezeki saya yang diberikan oleh Allah. Benar, nggak salah juga. Bapak sholat untuk apa? Untuk dapat pahala dari Allah. Benar, nggak salah itu. Lalu ditanya lagi, Mbak, sholat untuk apa? Untuk mencari surga, kata. Benar juga itu. Oh, semuanya ada di ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ada semuanya dalam Al-Quranul Karim, benar. Hadirin, tidak kita salahkan. Jangan lalu menyalahkan. Enggak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan rahmat Allah, kerjakan ini semuanya syarat-syarat ini gitu. Enggak bisa ujuk-ujuk datang rahmat Allah itu. Jadi jangan disalahkan. Bapak untuk sholat untuk mudah urusan saya nanti. Boleh, kenapa tidak itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Bertabur dalam urut janji-janji Allah itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, untuk yang kafah ini janji Allah untuk mukmin. Makanya temanya ialah Islam rahmatan lil alamin dan surga untuk mukmin. Dalam surat Taubah Allah memberikan informasi. Kita buka kembali pelajaran kita 6 bulan yang lalu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. 111. Sesungguhnya Allah telah membeli diri kalian, kata orang-orang mukmin, dan harta-harta kalian, kata Allah, dengan surga. Dengan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang muttaqin. Tuh. Dalam surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, katanya. Coba. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Itu loh.
Orang-orang muttaqin tuh tempatnya di surga yang penuh kenikmatan. Coba seperti itu. Bertabur dalam Al-Quran Allah menyebutkan semacam itu. Dan janji Allah itu nggak bohong, Pak. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh semuanya jadi kenyataan. Baik ayat dalam bidang sosial, bidang teknik, bidang transportasi, bidang pertanian, semuanya itu cocok dengan kita. Nggak ada yang bohong. Ayat tentang sosial umpamanya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Kan benar kan? Bahasa Jawanya endi ono laki-laki berkasih sayang dengan laki-laki lalu hamil. Enggak ada. Perempuan dengan perempuan lesbian. Senang-senang apa-apa cara digesek, enggak iso hamil. Coba tuh. Nah, kan benar Allah. Marah Allah yang namanya LGBT ini, marah Allah. Maka diangkat bumi dibalik oleh Allah. Telah terjadi kemarin juga di Palu itu. Benar ayat Allah, enggak ada yang bohong ayat Allah itu. Janji Allah. Bapak Ibu mudah-mudahan bawa catatan, buka dan bongkar surat Al-Waqiah. Masya Allah, luar biasa Allah menginformasikan tentang surga ini, Pak. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin 'aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari illa yusmin wala yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Nah, ini tentang surga sudah ini. Tentang surga diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Al-Qur'an menginformasikan, Allah menginformasikan itu ialah yang terbaik, yang menyenangkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rumah, ada kolamnya, ada air mengalir, ada ikan-ikannya, itu kan yang menyenangkan. Itu dimunculkan tajri min tahtihal anhar, itu kebun-kebun gitu. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zulilat futuquha tadlila. Dalam surat Al-Insan tengah-tengah. Nanti dalam surga itu ada pohon-pohonnya, lalu ada buahnya. Buahnya enggak sulit kalian petik. Beli apel harus ke Malang dulu, beli apel harus ke mall dulu, beli apel harus ke toko dulu. Enggak, di surga tinggal ngambil aja, Bu. Tinggal ngambil aja tuh. Sekarang aja kita kan nggak usah kemana-mana. Coba kita lihat, kita duduk di kamar di hotel, nanti datang itu robot, tinggal bel aja. Di dunia kayak gitu, apalagi teknologi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya Nabi mengatakan kan tidak pernah terlintas di hati kita tentang surga itu, tidak pernah kita lihat, tidak pernah hati dengar. Cuma diberikan contoh-contoh yang ada di muka bumi ini aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Dari ibu bertanya, bidadari ada, Bu. Ya Allah. Buka lagi dalam surah Al-Insan itu. Yang melayani dia sangat muda, yang sangat tampan sekali, dan dia tidak pernah menjadi tua gitu. Bidadari juga begitu, dia gadis-gadis, nggak pernah jadi nenek-nenek gitu, tetap tua gitu. Tetap muda ya, tetap. Nah, tetap muda. Bapak-bapak nanti istrinya lebih dari satu, Pak, di sana. Siapa koordinatornya? Istri kita koordinatornya. Cuma jadi pertanyaan, kok bisa akur ya? Kok bisa akur? Ibu jadi koordinatornya nanti itu. Sekian banyak bidadari ini. Dan dia tetap muda ini. Makanya Rasulullah kan guyonnya gini. Ketemu nenek-nenek, Nek, apa ya Nabi ya Rasul? Di surga nggak ada nenek-nenek. Udah cute nggak ada. Nangis dia terus. Ya Allah, berarti maksudnya dia itu ditangkap informasi Rasulullah, berarti nggak ada, saya nggak akan masuk surga gitu loh. Karena masuk surga. Enggak begitu, nenek yang seperti ini akan berubah jadi pimpinannya bidadari. Kalau pimpinan kan lebih cantik dari bidadari, Bu, gitu loh. Tuh, Bu.
Makanya kita sudah tua-tua nggak usahlah bedah plastik macam-macam saudara. Nanti di akhirat dirubah oleh Allah jadi mudah semuanya itu loh. Jadi mudah semuanya. Luar biasa informasi tentang ini. Sebelum kita meninggal, Al-Quran sudah menginformasikan ini loh surga, ini loh neraka, ini loh sebagainya itu loh. Nah, hadirin rahimakumullah. Oh belum. Saya minta nambah 1 jam ini. Hadirin rahimakumullah. Nah, sebelum kita ke akhirat, ada satu yang harus kita lewati dulu. Sebelum masuk surga, kan harus kita lewati dulu. Apa bu? Mati. Mati. Tapi ada orang tidak percaya kepada rukun iman yang nomor 6 ini, percaya kepada akhirat itu. Nggak usah sebut namanya, ibu tahu sudah itu. Kayak roro dewe tentang hari akhirat, padahal dia belum sendiri ke sana. Ya Allah, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, bu segera bertobat bu, sampai 70 lebih umurnya bu, gitu bu. Ya Allah, padahal ibunya itu Nyana Fatmawati luar biasa. Ya Allah, kok masih aja belum mau bertobat, cepat naik haji, mohon ampun kepada Allah. Sudah wayai. Boleh tidak percaya terhadap hari akhirat kalau dia manusia ini nggak mati, gitu loh bu. Kalau manusia nggak mati hidup terus, boleh nggak percaya terhadap hari akhirat. Kan Allah mengatakan summai kullu nafsin zaikatul maut, semua yang berjawab pasti akan mati, semuanya. Termasuk malaikat maut yang menyambut nyawa terakhir itu, nanti dia cabut sendiri nyawanya. Coba malaikat yang begitu hebat, yang begitu besar, yang menopang planet-planet ini kan malaikat ini, itu juga akan mati. Masa Bu Mega nggak mati? Kalau Bu Mega itu hidup terus, boleh nggak percaya terhadap akhirat? Kullu nafsin za'iqatul maut. Lalu dalam surah Al-Mu'minun, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Setelah ini kalian pasti akan mati katanya. Sehebat-hebat orang, sezalim-zalim orang mati. Mao Zedong mati. Ya. Lenin mati. Marx mati. Karl Marx mati. Tokoh komunis. Stalin mati. Lebih dari 100 juta manusia hamba Allah dibunuh oleh komunisme. Di Cina antara 60 sampai 80 juta Mao Zedong membunuh orang di Cina sekarang. Di Rusia antara 40 sampai 60 juta manusia terbunuh. Jadi seluruh dunia ini dihitung-hitung 100 juta lebih yang terbunuh oleh komunis. Makanya kita hati-hati bu, jangan sampai muncul lagi komunis di Indonesia ini. Sampai muncul lagi, sangat biadab sekali, nggak kenal ayah, nggak kenal ibu, nggak kenal anak, semuanya harus dihabiskan semua. Nah, habis itu setelah mati apa? Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Setelah nanti aku bangkitkan dari kubur masing-masing, kata Allah. Nah, itu loh, mati. Cuma ketika kita mati ini berbagai macam bentuknya. Ada yang baru datang kerja bilang sama istri, "Bu, saya ingin istirahat ya." Dibangunkan oleh istri, "Pak, bangun Pak, bangun Pak." Lolos mati. Ada yang juga di jalan meninggal, ada di pesawat meninggal, ada di kapal laut meninggal, ada di tambang meninggal. Tapi ada juga yang meninggal karena dia disakiti. Bapak buka dalam surah Ali Imran, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Setelah itu dia hijrah, lalu disakiti di jalanku, dia dibunuh atau terbunuh, kata Allah. Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara kita bu,
yang diusir dari kampung halamannya sampai yang dibunuh atau terbunuh, itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, yang masalahnya sekarang ada ulama-ulama kita kadang-kadang di penjara sampai terbunuh, banyak sampai terbunuh semacam itu, dia kekeh, maka diampuni oleh Allah dan dia dimasukkan ke dalam surga. Itu masalahnya. Kalau mati-mati biasa ya sudahlah, tapi tatkala disiksa semacam itu, nah ini mampulah dia mempertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu mati. Nah, setelah di dalam surga baru kita dimasukkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surga yang paling tinggi itu namanya Firdaus. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga, dan itu tempatnya, dan mereka tidak akan mau keluar dari surga itu. Berbagai macam kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu. Ibu-ibu rahimakumullah, lantaran itu harus kita laksanakan Islam ini dengan kafah. Enggak boleh ada jurusan saya jurusannya hanya haji aja karena punya KBIH, salat enggak, zikir enggak, infak enggak, hanya haji aja. Nah, ini enggak masuk surga itu. Ada lagi juga hanya salat aja, dia kaya tapi enggak naik haji, juga enggak berzakat, maka enggak ada gunanya juga itu. Ada yang puasa terus tapi dia enggak salat, juga enggak ada gunanya. Baru kita akan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Islam itu menjadi rahmatan lil alamin setelah kita mengerjakan Islam ini dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yakini ibu bahwa kita akan kembali ke Allah, dan insyaallah kita berbaik sangka, insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Wahai kenapa? Karena kita enggak mampu ke neraka, Bu. Ilahi lasturil firdausi ahla walal aqwa 'alan naril jahimi fahabli tawbatan qabli zunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Entah ini ucapan Imam Syafi'i atau Abu Nawas, enggak ngerti. Ya Allah, kalau engkau masukkan saya ke dalam surga, rasa-rasanya kok enggak pantas gitu. Tapi ya Allah, kalau engkau masukkan saya ke dalam neraka, gak kuat ya Allah. Gak kuat ya Allah. Mana kuat daging sama ini seperti ini, gak kuat ya Allah. Nah, lantaran itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, Pak. Penutup, Pak. Ayo sedikit ya, ayo sedikit. Nah, kita angkat surat surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari illa yusmin wa la yubni min ju'. Bukankah sudah sampai kepada kalian berita tentang hari kiamat? Banyak dalam Al-Quran menginformasikan tentang hidup sudah mati hari kiamat. Idza zulzilatil al-qariyah, macam-macam. Ada satu surat khusus Al-Qiyamah. Miliaran muka tatkala dibangkitkan di akhirat itu runduk. Ini runduk, ini miliaran itu. Kan yang kafir kan 6,4 miliar itu. Dibangkitkan runduk aja. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah. Jutaan miliaran muka runduk itu loh. Aminatun nasibah, padahal di atas dunia kerja. Bangun. Entah duit itu kondi. Dek rakyat pun juga diambil untuk bangun kerja. Amilatun, dia bekerja keras, kata amilatun nasibah. Nasibah itu kerja yang kuat sekali, kerja. Pelabuhan dibangun, ini dibangun. Cina kan semacam itu, bangun. Amilatun nasibah. Tapi di akhirat tasla naran hamiyah, lalu dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dalam neraka. Maka hati-hati, silakan Islam itu atas kerja. Kita kerja dari subuh, silakan, tapi jangan lupa Allahu Akbar, leren, sholat dulu, kerja, zakat, kerja, haji. Nah, itu Islam bedanya.
amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Dimasukkan ke dalam ini. Apa makanan yang dikasih di neraka? Tadi surga sudah begitu nikmat, sekarang neraka. Apa makanan dikasih? Air panas. Air panas. Lalu apa dikasih dalam neraka? Kayu yang berduri, kata. Lahap yang makan, tapi tidak menggemukkan dan tidak membuat dia kenyang, kata. Laisa lahum ta'amun illa min dari illa yusmin wala yughni min ju. Seperti itu, Pak. Hati-hati. Islam memiliki yang namanya etos kerja, semangat kerja, iya. Tapi awas jangan sampai dilupakan wasiat Rasulullah yang nomor 2, as-shalah, as-shalah, as-shalah fima malakat aymanukum. Kerja silakan kerja, tapi sholat jangan sampai ditinggal. Sesibuk-sibuk kita jangan sampai meninggalkan sholat. Makanya bulan puasa ada yang tarawih di masjid, ada juga yang di rumah. Saya berdoa mudah-mudahan di rumah juga tarawih gitu. Tarawih seperti itu. Jadi hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini menggugah diri kita masing-masing. Begitu Allah memperhatikan kita yang namanya mukmin ini, Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat memperhatikan kita. Kita diistimewakan oleh Allah sampai Allah menyiapkan surganya untuk orang-orang yang mukmin ini. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha besar dan maha kuasa, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk istiqomah menjalankan seluruh titah perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada musim COVID-19 ini, saya mohon perlindungan-Mu, ya Allah. Lindungi diri kami, lindungi keluarga kami, lindungi jemaah ini semuanya, ya Allah, agar bisa sempurna beribadah kepada-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami yang benar itu sebagai satu kebenaran, dan berikan kemampuan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami yang batil itu sebagai satu kebatilan, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhkan diri dari kebatilan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar banyak nikmat demi nikmat yang Kau berikan kepada kami, tapi sedikit kami beribadah dan bersyukur kepada-Mu. Kami sadar kami banyak membangun dosa, ya Allah, tapi kami sadar, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Penyayang. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.